Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Dan juga persiapkan alat tulis serta buku pelajaran matematikanya ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Anissa Ramadhani. Ibu merupakan mahasiswi Universitas Mula Warman yang sedang melakukan penelitian. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ibu berharap kabar anak-anak tetap sehat ya. Akibat pandemi COVID-19 ini, kita tidak dapat melakukan pembelajaran di sekolah seperti biasanya. Tetapi hal tersebut jangan sampai membuat anak-anak malas belajar ya. Tetap semangat meskipun sekolah daring ya. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi selanjutnya, yaitu materi penyajian data. Anak-anak sudah belajar belum? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar data yang dikumpulkan lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga mudah diambil kesimpulan. Nah, sebelum menyajikan data, anak-anak harus tahu dulu apa itu data. Kata data berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau juga bisa dari narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Jadi kumpulan dari datum-datum ini menjadilah sebuah data ya. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Ini bisa berupa angka, lambang, atau juga bisa berupa objek. Selanjutnya, cara untuk mengumpulkan data. Nah, ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu wawancara atau biasa disebut dengan interview. Adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Lalu yang kedua ada kuesioner atau biasa disebut dengan angket. Ini adalah cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga ada observasi atau pengamatan. Cara ini merupakan pengumpulan data dengan mengamati objek atau kejadian. Kemudian ada cara untuk mengumpulkan data. Cara untuk mengumpul datanya juga bisa berupa data primer dan juga data sekunder. Yang pertama data primer. Apa sih data primer itu? Nah, data primer itu anak-anak adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Nah, jadi kalau primer itu secara langsung, kalau sekunder secara tidak langsung ya. Selanjutnya tabel. Nah, tabel adalah salah satu cara penyajian data berupa kata dan bilangan yang tersusun secara sistematis dan juga menggunakan garis pembatas. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel dinamakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Ayo kita coba ya. Contohnya seperti ini. Berikut adalah ulangan kelas 7A. Ada berupa angka-angka. Ini nilai-nilai ulangan anak-anak. Nah, dari data tersebut, ayo kita coba susun dalam sebuah tabel. Nah, jadi anak-anak bikin 3 tabel. 3 kolom, ada nilai, ada turus, ada frekuensi. Nah, nilainya anak-anak lihat dari hasil ulangannya di soal. Ada angka 5, ada angka 6, angka 7, 8, dan 9. Lalu kita cari angka 5. Ada berapa banyak angka 5? Iya, benar banget. Ada 2. Jadi turusnya kita garis 2. Turus itu garis ya. Nah, garisnya ada 2. Frekuensi itu jumlahnya. Jumlahnya ada 2. Kalau nilai 6 ada berapa? Coba hitung dulu anak-anak. Benar sekali. Ada 9 siswa yang mendapat nilai 8. Lalu kalau siswa dapat nilai 9, ayo ada berapa? Iya, benar sekali. Lingkaran-lingkaran yang belum dibulatin berarti itu yang mendapatkan nilai 9. Yang belum dibulatin ada 4. Berarti ada 4 siswa yang mendapatkan nilai 9. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama ada tabel baris dan kolom.
merupakan tabel yang digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa garis dan juga satu kolom. Jadi ada baris, ada kolom. Kemudian, yang kedua, tabel kontingensi adalah tabel yang digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Dan yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Merupakan tabel yang digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi ini perbedaannya ya, A, B, dan C. Bisa membedakan kan semua anak-anak? Kalau yang C ini berarti dia ada intervalnya, ada rentangnya. Nah, kalau yang B ada banyak kolom dan juga baris. Kemudian menyajikan data. Yang pertama ada diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas dan juga letaknya dibuat terpisah-pisah. Contohnya apa? Nilai ulangan, hobi, tinggi badan, dan masih banyak lagi. Nah, ini contohnya ya. Bentuknya persegi panjang, lalu terpisah-pisah. Kemudian ada diagram garis. Diagram garis adalah titik-titik yang dihubungkan sehingga membentuk garis. Diagram yang biasa digunakan menyajikan data yang berkelanjutan. Misalnya, jumlah penduduk, produksi barang. Nah, itu biasa menggunakan diagram garis. Kemudian yang ketiga adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang berbentuk lingkaran. Pasti kan? Kemudian terbagi menjadi beberapa juring. Juringnya ini bisa dinyatakan dalam bentuk persen dan juga bisa dalam derajat. Nah, kalau gambar yang Ibu sajikan ini, dia dalam persen atau dalam derajat? Iya, benar banget, dalam derajat. Contoh ya, diagram batang. Misal, Pak Rizky memiliki sebuah tambak ikan dengan jenis ikan seperti pada tabel. Dari data di atas, sajikan dalam bentuk diagram batang dan tentukan jenis ikan paling banyak dan paling sedikit yang dimiliki Pak Rizky. Nah, jadi ini ada sebuah data. Datanya bentuknya tabel. Anak-anak, Ibu minta untuk menggambarkan dalam bentuk diagram batang. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu buatlah nama jenis ikan pada sumbu mendatar. Banyak ikan pada sumbu tegak. Nah, jadi anak-anak tulis dulu ya. Kemudian, buatlah batang pada setiap jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Ayo, kita di sumbu mendatar. Kita gambar dulu jenis-jenis ikannya. Ada ikan lele, ikan mujair, ikan bawal, ikan gurame, ikan nila. Kemudian pada sumbu tegaknya banyak ekornya. Ada 100, 200, 300, sampai 600. Kemudian anak-anak buat batang-batangnya. Kan kita mau gambar diagram batang. Nah, sudah semua, lalu kita simpulkan. Ikan terbanyak adalah ikan nila. Berapa ekor? 600 ekor. Kemudian ikan tersedikit adalah gurame, yaitu 300 ekor. Kemudian kita masuk pada diagram garis. Nah, ini ada sebuah tabel. Ibu minta anak-anak menggambarkan diagram garisnya. Langkah yang pertama yaitu buatlah nama bulan pada sumbu mendatar. Banyak penjualan pada sumbu tegak. Lalu buatlah titik pertemuan nama bulan dan banyak penjualan. Dan yang ketiga langkahnya yaitu tarik garis hubung antar titik yang telah dibuat. Kemudian kita buat titik-titik sesuai jumlah produksinya. Kalau sudah, kita tarik deh garis. Nah, ini yang dinamakan diagram garis. Kesimpulannya bahwa produksi sepatu terbanyak di bulan Juli, yaitu 550 sepatu. Ibu berharap anak-anak paham ya materi Ibu ajarkan pada hari ini.
Jangan lupa dipelajari kembali ya apa yang sudah Ibu ajarkan pada hari ini. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat belajarnya!